Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Mutiah Hanifah. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan fisika, lebih tepatnya tentang fluida statis. Nah, teman-teman simak videonya ya. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama, saya di sini akan menyampaikan apa saja standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kita akan belajar tentang tekanan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang hukum Pascal. Yang keempat, kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Yang kelima, kita akan belajar tentang tegangan permukaan. Dan yang keenam, kita akan belajar gejala kapilaritas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita akan belajar tentang viskositas. Nah, teman-teman, untuk tujuan pembelajarannya kita bisa lihat di samping ini ya. Yang pertama, kita akan mengetahui untuk bagaimana menyebutkan hukum-hukum pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan mencoba untuk menjelaskan hukum-hukum pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita juga akan mencoba untuk menerapkan hukum-hukum pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, coba kita lihat gambar di samping ini. Teman-teman tahu nggak sih mengapa kapal yang besar bisa mengapung di atas permukaan air? Nah, tetapi coba teman-teman perhatikan juga pada gambar batu yang kecil ini. Kenapa coba batu yang kecil ini ketika kita jatuhkan ke dalam laut, dia malah bisa tenggelam? Teman-teman ada yang tahu tidak jawabannya? Nah, untuk bisa menjawab itu, maka kita harus mempelajari tentang fluida. Oh ya teman-teman, kalian masih ingat gak sih ada berapa jenis zat itu? Coba teman-teman ingat-ingat kembali ya. Dan kalau kalian masih ingat bahwa ada 3 jenis zat, yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga zat udara. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika ada zat padat, maka contohnya salah satunya yaitu ada batu. Dan zat cair salah satu contohnya yaitu air minum. Dan zat udara salah satu contohnya adalah udara di dalam balon. Nah teman-teman, tahu nggak sih fluida itu apa? Ya, betul sekali. Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir apabila zat itu dalam bentuk zat cair dan zat gas. Fluida itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada fluida statis dan yang kedua adalah fluida dinamis. Teman-teman tahu nggak sih apa sih bedanya fluida statis dan apa bedanya dengan fluida dinamis? Coba kalian pernah nggak sih melihat gambar di samping ada gambar air dan minyak? Ya, pernah nggak sih air dan minyak itu bersatu atau bisa nggak sih air dan minyak itu bersatu? Nah, kita tidak pernah ya melihat air dan minyak bersatu. Teman-teman tahu nggak sih mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa sih air dan minyak itu tidak bisa bersatu? Nah, betul sekali. Jadi, minyak dan air tidak bisa bersatu karena hal itu adalah bentuk dari adanya massa jenis. Jadi, massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air atau rho minyak lebih kecil dari rho air. Oh iya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan massa jenis itu? Baik, jadi massa jenis adalah bisa disebut juga dengan kerapatan suatu zat atau massa jenis dikatakan sebagai perbandingan antara massa zat dengan volume zat tersebut. Jadi, apabila kita tulis rumusnya sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan M adalah massa zat itu dengan satuan kilogram dan V adalah volume zat tersebut dengan satuan meter kubik. Oh ya teman-teman, satuan dari massa jenis bisa diubah dalam bentuk 1 gram per centimeter kubik. Dia senilai dengan 1000 kilogram per meter kubik. Baik teman-teman,
Coba perhatikan gambar di samping. Kenapa ya tangan kita lebih sakit saat ditusuk dengan paku, atau jarum, atau pisau daripada saat ditusuk dengan spidol? Teman-teman pernah dong merasakan saat ditusuk salah satu benda tersebut? Nah, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Sama halnya dengan gambar berikut ini. Ada seorang perempuan yang sedang menggunakan sepatu high heels dan seekor gajah yang sedang berjalan di atas permukaan tanah. Nah, siapakah di antara mereka yang memberikan tekanan paling besar terhadap permukaan tanah? Teman-teman tahu siapa jawabannya? Coba teman-teman bandingkan dengan bagaimana luas permukaannya dan bagaimana dengan tekanan yang akan diberikan terhadap permukaan tanah ya. Ya, betul sekali. Jadi, yang paling besar memberikan tekanan terhadap permukaan tanah adalah sepatu high heels. Kenapa demikian? Karena permukaan dari sepatu high heels adalah lebih kecil permukaannya daripada dengan permukaan telapak kaki gajah yang memiliki luas permukaan lebih besar. Ketika luas permukaannya kecil, maka dia akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada si permukaan tanah. Tetapi apabila luas permukaan benda itu lebih besar, maka tekanan yang diberikan akan menjadi kecil terhadap permukaan tanah yang dimaksud pada kasus berikut ini ya. Selanjutnya teman-teman coba perhatikan gambar balok berikut ini. Nah, teman-teman coba deh, ada yang terjadi pada balok ini. Apa yang terjadi? Ya, di sana ada tekanan. Teman-teman tahu tekanan itu apa? Betul sekali, jadi tekanan adalah gaya normal yang tegak lurus pada benda yang diberikan pengaruh gaya yang bekerja pada bidang tersebut dan dibagi dengan luas bidang tersebut. Jadi, jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan rumusnya seperti ini ya, yaitu P sama dengan F dibagi A. Adapun ketentuannya sebagai berikut. P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi dan F adalah gaya yang bekerja pada bidang dengan satuan Newton dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Oh ya teman-teman, untuk satuan dari tekanan bisa ditulis dalam bentuk 1 Pascal yang senilai dengan 1 Newton per meter persegi. Dan juga 1 atmosfer senilai dengan 76 cm/Hg atau bisa dituliskan dalam bentuk 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Itu adalah satuan dari tekanan jika dituliskan dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar mata pisau dan pisau dari sepatu ice skating. Nah, itu adalah salah satu bagian dari contoh penerapan tekanan. Coba teman-teman perhatikan gambar seorang penyelam berikut ini. Nah, teman-teman, kenapa sih saat kita menyelam ke dasar laut, semakin dalam posisi kita dari permukaan laut, maka dada kita akan terasa semakin sesak. Bahkan telinga kita pun juga terasa seperti pengang. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Ya, betul sekali. Jadi, ketika kita menyelam semakin dalam, di situ ada proses yang namanya tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair dan terjadi terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi, tekanan hidrostatis itu juga dapat dikatakan tekanan zat cair dalam keadaan diam, ya. Coba teman-teman perhatikan wadah tangki berikut ini. Nah, tangki berisi air ini memiliki titik X, di mana itu adalah titik tanda kedalaman tertentu. Dari gambar ini, kita bisa tuliskan persamaan rumus dari tekanan hidrostatis. Rumusnya yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan ketentuan bahwa P adalah tekanan hidrostatis.
Boleh ditulis P atau pH. Tekanan hidrostatis satuannya Pascal, bisa juga atmosfer. Rho itu sendiri adalah massa jenis, G-nya adalah untuk gravitasi bumi, dan H-nya adalah ketinggian atau kedalaman titik tertentu. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Ada wadah yang berisikan air dan diberi 3 lubang dengan ketinggian yang berbeda. Pada ketinggian yang pertama yang paling dalam, ketinggian kedua yang agak sedang, yang ketiga ketinggiannya lebih tinggi dari permukaan wadahnya ya, permukaan air. Ketika lubangnya semakin dalam, maka dia akan menghasilkan pancuran air atau jarak pancaran airnya semakin jauh. Jadi, semakin dalam titik lubangnya itu akan menghasilkan tekanan hidrostatis yang semakin besar. Tetapi apabila lubangnya tidak dalam atau mendekati permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya kecil. Hal ini dipengaruhi dari H itu sendiri atau kedalaman, atau juga bisa disebut dengan ketinggian. Ya teman-teman, coba kita sama-sama lihat ilustrasi berikut ini. Ini adalah ilustrasi dari hukum pokok hidrostatis, di mana hukum pokok hidrostatis itu berbunyi bahwa setiap titik yang terletak pada bidang datar di dalam suatu zat cair akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama besar. Kemudian, sama-sama mari kita lihat untuk gambar ini, yaitu ada tabung atau pipa U atau bejana U yang berisikan minyak di salah satu tabungnya dan berisikan air di tabung lainnya. Nah, dari kedua zat cair yang berbeda ini ada minyak dan air. Meskipun dia adalah fluida yang berbeda, dua fluida yang berbeda, dia akan menghasilkan tekanan hidrostatis yang sama besar, di mana P air akan sama dengan P minyak, atau tekanan air akan sama dengan tekanan minyak tersebut. Tetapi akan menghasilkan suatu ketinggian zat cair yang berbeda. Jadi H airnya tidak akan sama dengan H minyak. Kemudian kita tuliskan untuk persamaannya seperti ini ya teman-teman, di mana tekanan air akan sama dengan tekanan minyak. Ingat, di sini adalah tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair. Jadi, kita turunkan rumusnya menjadi rho air dikali gravitasi atau G dikali H air, sama dengan rho minyak dikali G dikali H minyak. Karena G-nya adalah gravitasi percepatan ketika ada di bumi, maka bisa kita hilangkan G di ruas kanan dan G di ruas kiri. Jadi, untuk rumusnya menjadi rho air dikali H air akan sama dengan rho minyak dikali H minyak. Kemudian kita turunkan menjadi rho airnya akan sama dengan rho minyak dikali H minyak dan dibagi dengan H air. Rho itu sendiri adalah massa jenis dan H adalah kedalaman atau ketinggian dari zat cair tersebut ya teman-teman. Seperti rumus ini. Kemudian kita simak foto berikut. Nah, ini adalah foto ilmuwan yang bernama Pascal. Pascal tersebut adalah seseorang yang menemukan, yang mencetuskan hukum Pascal. Teman-teman tahu tidak bunyi hukum Pascal bagaimana? Nah, jadi hukum Pascal adalah hukum yang membahas atau tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup yang kemudian diteruskan ke segala arah dan memiliki sama besar. Jadi tekanannya sama besar dan diteruskan ke segala arah. Nah, contohnya seperti pada dongkrak hidrolik. Dan untuk rumusnya bisa kita tulis sebagai berikut ya. Jadi hukum Pascal atau tekanan Pascal adalah P1 akan sama dengan P2 atau tekanan di bidang 1 akan sama besar dengan tekanan di bidang yang kedua. Kemudian kita tuliskan rumusnya menjadi F1 dibagi A1 akan sama besar dengan F2 dibagi dengan A2. Kita lanjutkan menjadi seperti ini ya teman-teman rumusnya, di mana F itu sendiri adalah gaya yang diberikan pada bidang 1 untuk F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan pada bidang kedua. Sedangkan A1 adalah
luas permukaan pada bidang tekan di permukaan 1. Dan A2 adalah luas permukaan untuk bidang tekan di permukaan 2 atau di bidang kedua. Nah, teman-teman, coba deh lihat gambar ini. Ini adalah penerapan dari hukum Pascal. Ada beberapa contoh penerapan hukum Pascal. Misalnya, diantaranya ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, yang ketiga ada rem hidrolik, yang keempat ada transmitter, yang kelima ada piston hidrolik pada eskavator. Itulah sekian dari beberapa contoh untuk penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, selanjutnya coba sama-sama kita perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar ilustrasi. Yang pertama, kenapa sih kayu ini bisa mengapung di atas permukaan air? Yang kedua, ada sebuah batu yang bisa tenggelam di dalam air. Nah, kenapa batu itu malah bisa tenggelam di dalam air? Yang ketiga, kenapa juga ada kapal selam yang begitu berat tetapi dia bisa melayang di atas permukaan air? Coba teman-teman renungkan. Nah, jadi demikian ini adalah dapat terjadi karena adanya gaya Archimedes. Ada kaitannya dengan hukum Archimedes loh. Coba hukum Archimedes itu apa? Hukum Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu zat cair atau fluida akan sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, untuk rumusnya bisa ditulis seperti ini. FA sama dengan WBF atau F air atau F fluida itu akan sama besar dengan gaya berat si benda atau berat benda itu. Jadi, kalau kita simpulkan dari hukum Archimedes ada 3 keadaan yang kita simpulkan. Yang pertama, keadaan ketika benda dalam posisi tenggelam. Yang kedua, pada posisi melayang. Yang ketiga adalah posisi mengapung. Coba teman-teman lihat gambar berikut. Ada batu yang tenggelam dalam suatu zat cair. Pada air ini batunya tenggelam. Nah, ini adalah contoh keadaan dari posisi tenggelam. Jadi, batu ini bisa tenggelam karena F airnya lebih kecil daripada W bendanya atau gaya fluidanya lebih kecil dari berat bendanya. Bisa juga dikatakan bahwa massa jenis fluidanya lebih kecil daripada massa jenis benda. Rho fluida lebih kecil dari rho benda. Kemudian, teman-teman lihat gambar berikut ya. Ada kapal selam. Nah, kapal selam ini adalah ilustrasi dari keadaan melayang, di mana F airnya sama besar dengan W bendanya. Jadi, gaya pada fluida ini sama besar dengan berat benda itu. Pada kasus ini adalah berat dari kapal selam tersebut. Jadi, massa jenis fluidanya sama besar dengan massa jenis benda tersebut, ya. Kemudian kita simak gambar berikut ini. Ketika kita berenang, posisinya kenapa bisa mengapung? Nah, hal itu terjadi karena massa jenis fluidanya lebih besar dari massa jenis benda atau ditulis dengan rho fluida lebih besar daripada rho benda. Gitu ya teman-teman. Kemudian coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ada nyamuk yang bisa mengapung di atas air. Dan perhatikan ada gambar klip kertas yang bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, ini adalah contoh dari tegangan permukaan. Begitu juga dengan lapisan pada air sabun. Itu bentuk penerapan dari tegangan permukaan. Jika dituliskan dalam rumusnya, maka tegangan permukaan kita tulis sebagai berikut. Gamma sama dengan F per L. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita lihat bagaimana penerapan dari kohesi dan adesi. Nah, dari dua fluida yang dicontohkan ini adalah ada zat cair yaitu air dan zat cair dalam bentuk raksa. Nah, teman-teman, pada gambar 1 di sini terjadi proses kohesinya lebih kecil daripada adesi. Sedangkan pada gambar yang kedua
proses dari kohesi itu sendiri lebih besar daripada proses adesi. Nah, selanjutnya coba teman-teman lihat gambar ini ya. Ada tabung atau wadah yang berisikan benda, misalnya kelereng. Nah, kelereng ini bisa mengapung pada suatu zat cair, contohnya pada minyak. Ini adalah ilustrasi dari adanya viskositas fluida. Coba teman-teman, dari sekian penjelasan saya, mari kita coba membahas satu contoh soal, tepatnya tentang hukum Pascal. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Ada tabung pada penampang 1 dan penampang 2 memiliki luas yang berbeda. Ini seperti contoh hidrolik ya, sistem hidrolik. Nah, untuk pada permukaan 1, luas penampang satunya sebesar 30 cm persegi, sedangkan di tempat ini diberikan gaya sebesar 20 Newton. Nah, teman-teman, berapa sih gaya pada penampang 2 apabila luas penampang yang lebih besar ini memiliki luas sebesar 900 cm persegi? Jika diberikan option A sebesar 150 Newton, yang B adalah 400 Newton, yang C 600 Newton, yang D adalah 1200 Newton, yang E yaitu 2400 Newton. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, kita tulis dulu diketahui ya. Nah, untuk diketahui dari soal, yang pertama ada luas penampang 1, kita tulis sebagai A1 yang besarnya 30 cm persegi. Dalam bentuk cm ini harus kita ubah dulu ke satuan internasional, yaitu meter persegi. Jadi 30 cm persegi senilai dengan 0,003 meter persegi. Selanjutnya diketahui ada gaya pada luas penampang yang pertama, yaitu F1 sebesar 20 Newton. Kemudian ada luas penampang pada bidang yang kedua, yaitu A2 yang memiliki luas sebesar 900 cm persegi. Kemudian kita ubah dulu dalam bentuk meter persegi menjadi 0,09 meter persegi. Dan yang ditanyakan adalah F2. Nah, selanjutnya mari kita jawab dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Berdasarkan hukum Pascal, maka kita tulis dulu bahwa persamaannya yaitu tekanan pada bidang tekan 1 akan sama dengan tekanan pada bidang permukaan yang kedua. Jadi, F1 dibagi A1 akan sama besar dengan F2 dibagi dengan A2. Mari kita tulis dulu ya. F1-nya berapa teman-teman? 20. Kita tulis di situ 20 dibagi A1, yaitu dibagi 0,003 akan sama dengan F2 dibagi 0,09. Nah, kita lanjutkan. F2 dikali silang dengan 0,003, sedangkan 20 dikali silang dengan 0,09. Maka F2 sama dengan 20 dikali 0,09 dibagi dengan 0,003. Kemudian hasilnya adalah 18 dibagi 0,003. Dan didapat hasil sebesar F2 yaitu 600 Newton. Ada pilihannya ya teman-teman di pilihan yang C. Nah, jadi itu adalah cara menjawab bentuk soal dari hukum Pascal. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba latihan sendiri. Berikut adalah soalnya. Ya, teman-teman perhatikan, disimak dulu apa saja yang diketahui dalam soal berikut ini. Kemudian teman-teman pahami ada siapa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanya di sana. Dan untuk menjawabnya teman-teman harus gunakan rumus hukum Pascal karena ini adalah contoh dari hukum Pascal. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari saya mengenai fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan maupun penulisan. Sekian dari saya, semoga video ini mudah dipahami sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.